Ya guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuh guys. Oke, hari ini tanggal 7 ya di bulan April 2023 guys. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada guys, apalagi di tempat-tempat keramaian. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mungkin besok ini akan merayakan weekendnya. Kita ingatkan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya di perjalanan guys. Oke, kita langsung saja update bagaimana keadaan dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap mengalami penurunan ya, tipis guys di 0,64%. Kemudian untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini juga mengalami penurunan ya, meskipun tipis di 0,8%. Kemudian Ethereum juga mengalami penurunan di 1,5%, BNB di 1,3%, kemudian XRP di 0,78%. Dan untuk Dogecoin ini cukup lumayan ya, mengalami penurunan di 9% guys, menyusul dihapusnya atau dipakainya kembali untuk logo Twitter seperti biasanya guys. Jadi sudah tidak berupa logo dari Dogecoin, dan tentu saja pasti ada efeknya ya guys, karena kemarin juga waktu adanya perubahan logo dari Twitter yang biasanya yang berupa burung ya menjadi Dogecoin itu juga banyak terjadi spekulasi, dan sekarang pun kembali ke yang awal maka juga akan terjadi spekulasi guys. Bahkan ada pergerakan dari whales ya untuk menjual aset dari Dogecoin ini guys. Kita nanti akan coba cek bagaimana infonya. Dan kalau kita lihat di sini ya, perubahannya tidak terlalu signifikan, masih mengikuti perkembangan atau perubahan harga dari Bitcoin guys. Perubahannya antara 0 sampai 3% saja guys. Kalian bisa cek sendiri nanti di Coin Market Cap. Kemudian untuk pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, di time frame daily untuk close candle-nya sempat merah guys ya, dan sempat juga menembus di area MA20 ini, tapi sudah naik lagi ya, dan kemungkinan besar ini akan menjadi titik resisten yang cukup kuat ya di area ungu ini guys, di antara harga 28.000 sampai 28.500 ini guys. Dan kita doakan aja semoga titik resisten ini tetap menjadi titik yang kuat ya, sehingga pergerakan harga dari Bitcoin ini akan lanjut naik lagi. Dan kita juga doakan ya semoga nanti untuk rapat FOMC untuk kenaikan interest rate ya dari The Fed nanti tidak naik lagi ya, karena kemarin sempat ada pernyataan ya dari The Fed untuk menargetkan kenaikan suku bunganya di 5%, berarti ada kemungkinan lagi untuk naik di 25 basis point lagi guys. Dan semoga aja kalau memang nanti dinaikkan ya, itu efeknya tidak terlalu signifikan seperti yang terjadi pada rapat FOMC terakhir di bulan kemarin guys. Oke, kita nanti akan update lagi, dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Kita mulai dari harian CoinGate, dan di sini diinformasikan bahwa Solana ini mengklaim guys mempunyai terobosan dalam menurunkan biaya untuk minting NFT guys, atau pencetakan NFT ya. Dan pertanyaannya, apakah ini akan mendongkrak harga Solana? Nah, ini keren banget. Jadi Solana meluncurkan sebuah teknologi yang diberi nama teknologi state compression guys. Dan teknologi ini bertujuan untuk menurunkan biaya minting atau percetakan NFT di blockchain. Nah, ini menarik. Jadi kompresi state atau state compression ini memanfaatkan pohon Merkle ya sebagai struktur data yang memungkinkan penyimpanan off-chain yang dapat diverifikasi di Solana guys. Dan hasilnya nanti diharapkan biaya untuk penyimpanan on-chain ini akan berkurang, yang merupakan perkembangan yang positif ya. Dimana pohon Merkle ini adalah jenis struktur data khusus yang memungkinkan verifikasi yang cepat ya, dan dapat dipercaya terhadap komponen-komponen yang membentuk koleksi data yang luas guys. Kompresi koleksi NFT adalah penggunaan kompresi state yang pertama kali ya, yang menurunkan persyaratan untuk data yang disimpan pada rantai atau blockchain. NFT terkompresi identik dengan NFT konvensional dengan pengecualian bahwa mencetak 100 juta token non-fungible atau NFT terkompresi membutuhkan biaya yang lebih murah guys. Teknologi ini dikembangkan oleh Solana Labs dan Metaplex dengan bantuan penyedia dan pengindeks RPC Helios dan Simple Hash, di samping dukungan dompet Web3 berbasis Solana guys, Phantom dan juga Solflare. Sejumlah platform terkenal dikatakan telah menggunakan kompresi state ini guys. Ini berdasarkan pengumuman tersebut guys. Protokol seperti Dialect dan juga Crossmint ini telah menggunakan teknologi ini guys untuk menutupi biaya minting atau percetakan stiker NFT untuk ribuan penggunanya, dan memperkuat loyalitas pelanggan yang lebih dalam untuk perusahaan di seluruh dunia guys. Sehubungan dengan berita ini ya, komunitas Solana dan pasar kripto yang lebih besar telah menanggapi pengumuman tersebut ya dengan baik, dan karena para pelaku pasar berpendapat bahwa hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan skenario bullish untuk token Solana itu sendiri.
Dan untuk harga Solana sekarang diperdagangkan di harga 21,28 dolar yang mewakili kenaikan sekitar 0,10% ya selama 1 jam terakhir dibandingkan dengan penurunan di 0,27% guys yang tercatat dalam 24 jam sebelumnya guys. Kita doakan aja semoga inovasi yang dilakukan oleh Solana ini bisa mendongkrak harga Solana ya, dan juga bisa memperbaiki sentimen negatif ya tentang jaringan Solana itu sendiri yang sering padam, dan itu sedikit membuat tekanan jual ya ataupun optimisme dari para investor ya untuk Solana ini agak berkurang guys. Oke, kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Seperti yang dilansir dari harian CoinDesk, dimana seperti yang kalian tahu ya bahwa Dogecoin untuk harganya sekarang ini mengalami penurunan guys setelah kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dengan pergantian logo Twitter menjadi Doge, dan itu membuat beberapa spekulasi yang terjadi di masyarakat guys. Jadi Doge ini melonjak ya pada tanggal 3 April kemarin ya setelah perusahaan media sosial milik Elon Musk secara misterius menghapus logo burung birunya guys dan menggantinya dengan maskot Dogecoin ini guys. Dogecoin dengan tokennya Doge ya turun setelah Twitter berhenti menggunakan maskot mata uang kripto ini sebagai logonya guys, dan baru-baru ini ya turun 7,3% menjadi sekitar 8,6 sen dan sempat mencapai 8,5 sen setelah perubahan tersebut. Bahkan lebih parah ya kalau kita lihat nanti di grafiknya guys. Doge melonjak setinggi 10,5 sen ya pada tanggal 3 April kemarin setelah perusahaan media sosial milik Elon Musk secara tidak terduga ya beralih menggunakan Shiba Inu dari Dogecoin sebagai logonya, bukan burung biru yang menjadi ikonnya guys. Dan seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk pairing dari Dogecoin Tether terlihat sekali perubahannya ya, mengalami penurunan yang cukup signifikan guys. Bahkan bisa dibilang ini akan kembali ke harga sebelum saat kemarin mengalami pump ya. Ini kayaknya akan mencoba retest lagi di MA200 garis merah ini guys. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa kok turunnya ini cukup lumayan guys? Seperti yang kita lansir ya dari harian CoinGap, dimana di sini diinformasikan bahwa para paus ini guys membuang Dogecoin dari perbendaharaannya karena efek pergantian logo ini guys. Jadi dengan lonjakan harga lebih dari 30% dalam satu hari kemarin itu, volume sosial Doge ini melonjak secara signifikan, dan 2 hari yang lalu analis kripto populer Ali Martinez telah memperingatkan kemungkinan retracement-nya guys. Penyedia data on-chain Santimen membagikan beberapa wawasan menarik ya di balik rally harga Doge ini minggu ini guys. Dan Santimen menjelaskan bagaimana para paus Dogecoin itu yang dekat dengan Elon Musk menguangkan bompa harga Dogecoin kemarin guys. Jadi sebagian besar orang sudah tahu sekarang bahwa ketika Elon melakukan sesuatu di Twitter, biasanya itu untuk mendapatkan tawa, perhatian atau uang lah guys. Istilahnya itu kayak bercanda gitu guys. Dan mungkin dalam kasus ini ketiganya itu telah tercapai guys. Jadi kayak iseng-iseng lah kayak gitu. Kemudian Santimen ini menjelaskan ya bahwa ada banyak sinyal yang menunjukkan bagaimana para pemain top itu keluar dari aset tersebut guys sambil mengambil keuntungan yang besar. Ini menjelaskan bagaimana 3 metrik utama melonjak pada saat yang bersamaan itu guys. 3 metrik tersebut yaitu alamat yang aktif dan juga sirkulasinya yang aktif, kemudian volume dari perdagangan dan juga volume transaksi yang sangat besar, dan tentu saja transaksi dari para whales itu sendiri. Kemudian laporan dari Santimen ini juga menambahkan ya, jadi ketika ketiga metrik ini melonjak bersama selama masa ketika aset mengalami lonjakan terpisah yang terpisah dari pasar lainnya, ini adalah taruhan yang cukup kuat ya bahwa puncak lokal hampir selalu terbentuk di sini, dan mengambil untung sendiri adalah keputusan yang bijaksana guys. Jadi intinya penurunan dari Dogecoin ini tentu saja efek dari aktivitas para whale ya yang mengambil keuntungan, apalagi sekarang sudah dirubah lagi untuk logo dari Twitter ini menjadi seperti yang semula guys, sehingga secara tidak langsung pun menimbulkan tanda tanya ya sebenarnya masuk dari si Elon Musk kemarin merubah logo dari Twitter ini tujuannya buat apa gitu, masih menjadi pertanyaan guys. Apakah hanya ingin ngepam atau ngepompa harga si Doge doang kemudian mengambil keuntungan, atau ada maksud lain dari si Elon Musk ini? Nah ini masih menjadi pertanyaan ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh si Elon Musk ini guys. Dan kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari Watcher.guru ya, dimana di sini diinformasikan bahwa 3 anggota dari Kongres Amerika Serikat ya ini memperkenalkan rancangan undang-undang standar emas guys untuk menstabilkan nilai dolar Amerika Serikat. Nah ini menjadi menarik ya guys, karena apa? Seperti yang kalian tahu ya bahwa untuk dolar Amerika Serikat itu sekarang itu tidak di backup dengan emas guys. Mungkin kalian tahu ya pada tahun kalau nggak salah itu 1971 Presiden Nixon dari Amerika Serikat ini menghapus cadangan emasnya untuk membackup dolar itu guys. Makanya dari tahun 71 sampai sekarang dolar itu hanya dicetak semaunya dari The Fed ini guys, tanpa adanya emas yang membackup si dolar tersebut. Nah kita baca informasinya ya. Jadi 3 anggota Kongres Amerika Serikat yaitu Alex Mooney, Andy
Biggs dan Paul Gosar ini telah memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang guys untuk menstabilkan nilai dolar ya dengan mengaitkannya dengan emas. Secara lebih spesifik, rancangan undang-undang standar emas ini akan bermaksud untuk memfasilitasi pematokan kembali untuk dolar yang tidak stabil ya ke berat emas batangan yang tetap. Jika disahkan, maka Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Federal Reserve akan diberi waktu 2 tahun guys untuk mengungkapkan semua kepemilikan emas dan transaksi emas kepada publik. Setelah itu, uang kertas dolar Federal Reserve akan secara resmi ya dipatok kembali ke emas dengan berat tetap pada harga pasar saat itu guys. Ini berarti uang kertas Federal Reserve akan dapat ditukarkan sepenuhnya dan ditukar dengan emas dengan harga baru. Dalam skenario ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat dan cadangan emasnya akan mendukung bank-bank Federal Reserve sebagai penjamin. Dokumen resmi mencatat bahwa dolar telah kehilangan lebih dari 40% guys untuk daya belinya sejak tahun 2000 kemarin. Lebih jauh lagi, mata uang ini telah kehilangan 97% daya belinya sejak diperkenalkannya Federal Reserve Act pada tahun 1913. Faktanya, seperti yang dianalisis baru-baru ini, indeks dolar telah jatuh akhir-akhir ini, yang semakin memperjelas ya kelemahan mata uang tersebut. Melihat kondisi saat ini, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merasa bahwa dolar tidak akan lagi menjadi standar dunia guys. Rancangan undang-undang untuk melindungi dari kebiasaan belanja yang tidak bertanggung jawab di Washington. Jadi mengomentari bagaimana inisiatif terbaru ini ya akan terbukti bermanfaat, Mooney mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa sebuah standar emas akan melindungi dari kebiasaan belanja Washington yang tidak bertanggung jawab dan penciptaan uang secara tiba-tiba. Lebih lanjut, dia juga menambahkan bahwa harga-harga akan dibentuk oleh ekonomi dan bukan oleh naluri para birokrat, keluarga bisnis, dan ekonomi Amerika secara keseluruhan tidak akan lagi bergantung pada Federal Reserve dan para pemboros di Washington. Rancangan undang-undang tersebut baru saja diperkenalkan sekarang agar dapat diberlakukan dan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang ini harus mendapat lampu hijau dari DPR, Senat, dan juga Presiden guys. Nah, ini akan menarik banget guys jika memang suatu hari nanti cadangan dolar ini akan di backup dengan menggunakan emas, maka akan kembali seperti zaman dulu guys ya. Sehingga nanti The Fed pun tidak akan mudah ya atau sewenang-wenang untuk mencetak uang dolar, dan mereka harus memperhatikan juga ya efek-efek dari pencetakan dolar tersebut. Nah, ini akan sangat menarik, kita tunggu aja nanti apakah rancangan undang-undang ini akan bisa disahkan, karena kalau melihat dari perkembangan sekarang ya tampaknya itu dolar sekarang itu memang lagi diserang lah ya istilahnya, kayak mendapat tekanan dari beberapa negara-negara khususnya di Asia, di mana para negara-negara besar ini kayaknya sudah tidak mau menggunakan atau ketergantungan ya dengan dolar Amerika Serikat ini guys, sehingga banyak mereka yang lebih cenderung menggunakan mata uang lokal mereka sendiri. Nah, ini menarik ya. Oke, jadi kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya. Kemudian untuk informasi terakhir guys, nah ini cukup menarik, masih dari watcher.guru ya, kita lansir. Dimana di sini diinformasikan bahwa kantor pusat BlackRock di Paris ini telah disusupi ya atau diserang oleh para pemprotes ya atau para demonstran guys. Nah, pertanyaannya kenapa? Jadi para demonstran Perancis ini sempat menyusup ke kantor pusat BlackRock di Paris guys. Dan beberapa lusin anggota Serikat Pekerja ini menyerbu kantor perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat ini ya, dan menyuarakan protes mereka terhadap perubahan pensiun yang diusulkan oleh Presiden Emmanuel Macron guys. Pemerintah Perancis berencana untuk meningkatkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Dan para perusuh ini menerapkan slogan-slogan dan menyalakan kembang api di dalam gedung BlackRock ini guys. Kalian bisa lihat ya. Jadi para demonstran yang menyusup ya ke dalam manajer aset senilai 10 triliun dolar ini ya atau BlackRock ini terjadi pada hari ke-11 untuk protes yang diorganisir oleh Serikat Pekerja guys. Selain itu ya, para demonstran juga meneriakkan slogan gerakan On Esla yang diterjemahkan menjadi kami di sini guys. Kalian bisa lihat situasinya. Jadi di negara-negara Eropa lainnya, dana pensiun swasta itu membiayai sebagian program pensiun. Di Prancis, di sisi lain orang-orang yang masih bekerja itu mendanai pensiun mereka yang akan pensiun. Namun menurut pemerintah, sistem pensiun perlu direformasi agar tetap berfungsi. Dewan Konstitusi diperkirakan akan mengambil keputusan pada bulan ini guys. Namun pihak oposisi memperkirakan bahwa mereka akan sangat membatasi idenya. Selama pemogokan, pekerja kebersihan selama seminggu kemarin ya, tumpukan sampah seberat 10.000 ton itu telah menumpuk guys di jalanan Paris ya. Dan para pekerja itu menentang kenaikan usia pensiun dari 57 menjadi 59 tahun. Karena pekerjaan mereka secara fisik itu lebih berat dan pekerja kebersihan ini memiliki usia pensiun yang lebih rendah. Nah, kemudian pertanyaannya ya, mengapa kantor BlackRock ini yang ada di Paris menjadi sasaran para demonstran guys? Jadi menurut Francis Onik, BlackRock ini menjadi fokus para pengunjuk rasa karena keterlibatannya guys dengan dana pensiun swasta ini. Selain itu, Onik juga menyatakan bahwa hanya orang kaya yang akan mendapatkan keuntungan dari pengaturan seperti ini.
mengacu pada rencana pensiun yang baru tadi ya. BlackRock adalah manajer investasi terbesar di dunia dan perusahaan ini mengelola aset senilai hampir 10 triliun dolar guys, yang lebih besar ya dari PDP dari beberapa negara guys. Selain itu ya, ini bukan pertama kalinya para pengunjuk rasa menyerbu kantor BlackRock di Paris ya. Dan pada bulan Januari 2020 kemarin, para aktivis iklim menyusup masuk ke dalam gedung untuk memaksa perusahaan tersebut menarik diri dari investasi bahan bakar fosil guys. Jadi sekarang ini untuk di Paris ini agak kacau ya keadaannya. Dengan adanya demonstran ini guys, banyak sampah-sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan guys ya. Kalau kalian melihat beritanya sangat kotor banget. Dan kita doakan aja semoga ada solusi untuk masalah ini ya, dan semoga tidak berlarut-larut dan tentu saja tidak akan berefek ya terhadap BlackRock itu sendiri, karena jika sampai ada pengaruhnya maka akan sangat buruk ya, meskipun BlackRock di Paris ini bukanlah kantor pusat dari BlackRock yang ada di Amerika Serikat guys, jadi bisa dibilang ini cabang lah ya. Oke, kita akan update lagi nanti dan tentu saja kalian bisa utarakan pendapat kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya dari beberapa informasi ini tadi. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.